新年快乐，万事如意，龙马精神，恭喜发财. Kenapa orang China itu sangat suka sama facai? Iya, karena mereka emang jiwa kapitalis terkuat di bumi. Dan kenapa orang China itu sangat obses sama makanan-makanan yang menyimbolkan facai? Dan biasanya makanan-makanan ini disediakan di malam sebelum Imlek, yang kita sebut dengan istilah Qianxi. Dan hari ini kita akan bahas makanan-makanan keberuntungan supaya kalian kalau nonton bisa mempersiapkan buat hari besok. Supaya makan tahun depan bisa hoki, kalau kata bapak gua. Facai. Facai. Lu ngerayain nggak? Jelas. Kalau lu nggak ikut diapain? Dipenggal gue kayaknya. Tapi Qianxi itu zaman dulu pas pertama kali muncul itu sebenarnya bukan untuk kumpul-kumpul makan keluarga, coy. Oh, apa iya? Sing genah. Jadi Qianxi itu mulai muncul pertama kali di era dinasti Shang. Ini adalah dinasti pertama China, itu sekitar 1600 tahun sebelum Masehi. Berarti that means 3500 years ago. Yep. Ya, 3500-an tahun yang lalu. Lama banget cuy. Dan di saat itu mereka itu juga belum mengenal yang namanya Chinese New Year, belum mengenal yang namanya Xinjia Imlek. Tetapi yang mereka lakukan adalah ritual akhir tahun. Ini hebatnya ya Shang Dynasty, dinasti sejauh itu mereka udah punya kalender cuy. Dan di akhir tahun itu mereka akan melakukan ritual sacrificial, penghormatan para dewa serta leluhur. Yang ini juga sama kayak zaman sekarang, wajib diikuti semua rakyat. Baru di era dinasti Qin, orang itu mulai mengadakan acara makan-makan, gift-giving, bagi-bagi makanan. Nah, di era Spring and Autumn period, musim gugur, itu kan somehow beliau ini menjadi sangat terkenal. Filosofinya digunakan menjadi fondasi way of life-nya orang China. Dan salah satu ajaran Konfusius yang paling penting itu adalah bakti terhadap orang tua serta keutuhan keluarga. Baru setelah itulah orang-orang menggunakan kesempatan ini nih, toh juga karena udah pada ngumpul, untuk makan bersama merayakan keutuhan keluarga. Dan bertahan sampai era modern. Gue kalau misalkan nggak pulang kampung, gue juga dihapus dari kakak. Ya, hampir semuanya kayak gitu ya. Dan karena orang China ini paling demen sama simbol-simbol, setiap makanan dan setiap baju, setiap warna itu punya simbol. Makanan yang istilahnya yang wajib ada di ritual sepenting ini akhir tahun juga pasti spesial, semuanya harus yang ada hubungannya sama keberuntungan. Nah, kalau di zaman modern sebenarnya ini udah agak jarang, terutama di Indonesia ya. Tapi setahu gua kalau di Cina ini masih. Keluarga gua masih, coy. Ya kan lu totok banget, kalau gua kan udah nggak terlalu ya. Nah, ada 5 makanan wajib. Ada 5 makanan wajib. Tapi makanan pertama ini adalah yang paling penting. Yang wajib ada. Harus kudu ada. Dan kalau salah cara penyajian, salah cara masak dikit lu dipenggal. Ya. Itu adalah yu, ikan. Yu ini selain artinya adalah ikan, memiliki kesamaan bunyi dengan kata yu yang berarti berkelimpahan. Dan ini wajib banget ada. Dan karena artinya berkelimpahan, makanya ikan yang disajikan di tahun baru tidak boleh dipotong, tidak boleh difile, tapi harus disajikan utuh. Wajib. Kepala, ekor utuh. Bagian dalamnya dibersihin nggak? Bersihin, bersihin lah. Makanya ada kata-kata juga nyen nyen yoyu. Ya. Ya kan. Nah ini asalnya dari makanan ikan ini. Dan yang gua pernah denger ya, kalau di keluarga gua itu ikannya satu dimakannya paling terakhir. Betul. Kedua, nggak boleh sampai dihabisin. Gue nggak tahu kenapa deh. Itu pokoknya harus disisain sedikit daging di bagian deket kepala sama deket ekor. Ya itu kan bisa nyimbolin gini supaya berkelimpahannya itu nggak sampai habis, nggak sampai entek. Masuk akal. Perumpamaan itu ngajarin juga supaya kalau lu punya duit banyak, lu punya kelimpahan, jangan lu habisin, tetap harus lu simpan ada sisanya. Jadi kalau punya duit banyak itu jangan difoya-foya, masukin saham. Atau kripto, lebih bagus. Nah, yang kedua adalah wajib ada ayam. Ayam ini juga sama. Kalau ayam ini dihidangkannya juga wajib sama. Nggak boleh dipotong dari ujung kepala sampai kaki sampai pantat, itu harus full. Harus utuh? Utuh. Kalau lu mau deep fried ayam segede itu gimana caranya cuy? Nggak digoreng biasanya. Kalau yang gua lihat ya, kalau di film-film atau di Cina sana, biasa ayamnya kayak di steam. Kayak apa, pacamke gitu loh, model-model pacamke. Oke. Ya. Itu melambangkan auspicious. Auspicious apa ya bahasa Indonesia ya? Hari baik, hoki, keberuntungan. Keberuntungan, tapi bukan keberuntungan yang bukan kayak luck. Not fortune, beda. Kalau bahasa Mandarinnya ci itu homonim dengan cili, bukan cili cabe. Cili Cayen. Nah, cili Cayen. Itu rumah gue dong dulu. Tetangga kita. Tetangga. Nah, kenapa nggak boleh dipotong?
Karena kita mau setiap keputusan yang kita ambil di tahun berikutnya itu sempurna. Makanya nggak boleh dipotong tuh. Kalau ayam whole kan sempurna, nggak kepotong. Tapi ada lagi yang unik. Ayam ini ada bagian tertentu yang hanya boleh disajikan kepada orang yang mencari duit. Waduh, apa tuh? Di keluarga tersebut, yaitu ceker. Ceker, ya ceker. Ceker. Gua nggak tahu kenapa harus ceker bukan kepala, tapi harus diberikan kepada orang yang brings home the bacon. Oh, gua tahu. Karena ayam kan kalau nyari makan kan ngais-ngais dulu. Oh, bener juga. Ngais-ngais dulu baru dipatok. Oh, jadi maksudnya biar dapat duitnya semakin banyak supaya kita bisa hidup semakin mewah. Jadi kalau misalkan ini satu keluarganya ternyata anaknya sandwich gen yang dikasih makan anaknya kayak baik-baik ya nak, biar kamu bulan depan bisa ngasih mami jauh lebih banyak gitu. Jadi ini kasih ceker udah tahu ATM berjalannya di keluarga siapa tuh. Ya bangke juga ya. Bangke juga ya kode. Lu kerja lu paha gitu kan. Yang ketiga itu wajib ada makanannya adalah dumpling atau jiaozi. Jiaozi. Berarti bukan pangsit wonton ya? Bukan. Jiaozi. Kenapa jiaozi? Jiaozi itu gampangnya kalau di Indonesia kita sering lihat kuotie. Bentuknya mirip sama kuotie, cuman di steam. Ini bukannya isinya apa nggak penting, tapi lebih ke bentuk. Bentuknya itu kayak gold ingot. Gold ingot itu kayak kalau kalian nonton zaman dulu yang duit 1 tile, 2 tile, nah itu bentuknya mirip. Jadi ngelambangin duit. Kalau di zaman dulu bahkan ya orang itu akan kadang menyelipkan duit koin di dalam si dumpling ini dan siapa yang dapat itu berarti dia akan beruntungnya paling banyak. Beruntung seberuntung kok gigi patah gimana? Mending giginya kepatah, kalau misalkan langsung lep. Iya. Berak koin yang ada itu. Berak koin. Tapi gua rasa mungkin kalau orang zaman dulu mah udah paham ya kayak gua gigitnya harus pelan-pelan gitu. Ya kalau lapar banget lupa. Kok keras ya? Besoknya konstipasi lu. Keempat yang wajib ada makanan adalah sayur hijau. Beh. Paling miskin. Iya. Tapi ini lambangnya kemiskinan? Bukan. Oh, bukan. Enggak dong, masa peasant enggak dong. Sayur itu kan selalu ditumbuhkan setiap tahun. Jadi sayur hijau ini melambangkan sesuatu yang bertumbuh. Nah, diharapkan kalau kita makan sayur hijau, di tahun depan ini kita semakin bertumbuh. Bukan hanya duit aja ya, karir kita, kesehatan kita baik, semuanya bertumbuh, semuanya makin besar. Orang kan memang tiap tahun bertumbuh cuy, tambah tua. Iya, tapi kan ada yang bertumbuhnya makin langsat, ada yang makin rusak. Kayak kita kan makin bangsat gitu. Ada nggak sayur hijau yang harus ada, masa sayur hijau yang nggak boleh ada? Misalkan kayak apakah gue tuh harus makan bayam kayak atau brokoli? Setahu gue enggak. Kalau sayurnya nggak hijau boleh nggak? Enggak dong. Carrot? Enggak. Kalau carrot kan tumbuhnya ke bawah masalahnya. Oh ya benar juga. Kalau apa misalnya caisim kan ke atas dia kan. Lu carrot ke bawah, lu mau nyelam? Bener juga dong. Nah, yang terakhir wajib ada adalah Niankao. Nian youkao memiliki arti yang sebenarnya agak-agak mirip sama sayur. Karena artinya secara harafiah itu diharapkan setiap tahun semakin tinggi. Kamu sudah cukup tinggi, Bapak. Bukan jangan tinggi tambah badan tinggi dong. lagi. Oh. Bukan tinggi badan dong. Duitnya semakin nambah, suksesnya makin nambah, jabatannya makin tinggi, kelasnya makin nambah, jadi makin prestis gitu kan. Dan Niankao ini karena bentuknya bulat juga melambangkan Tuanyuan atau reuni keluarga supaya setiap tahun bisa terus reuni, terus utuh, terus dekat. Balik lagi ke prinsip Kongfuce. Sebenarnya ada satu makanan lagi sih. Yang ini wajib gak wajib, tapi wajib juga, jeruk. Karena warnanya oranye, melambangkan Qin, gold, emas. Biasa pacai cuy. Pacai lagi. Makanya kalau udah mau Xinjia, jeruk mahal. Bener juga. Dan ini jeruknya harus jeruk yang orange mandarin ya. Lu kalau misalkan pakai jeruk keprok atau jeruk Pontianak mah nggak bisa. Jangan jeruk nipis, jangan. Atau jeruk lemon, jangan. Kagak cuy, jeruk Pontianak kan hitam, Ijo. Oh iya ijo gitu. Ijo, bukan jeruk itu. Sebenarnya kalau makanan keberuntungan sih banyak. Ada juga yang nggak wajib kayak spring rolls. Ya. Apa tuh, lumpia ya? Lumpia yang digoreng sampai golden itu juga kayaknya dia melambangkannya facai juga, kemakmuran. Sebenarnya lebih tepatnya gini, makanan-makanan tradisional yang wajib ada ini di setiap daerah di Cina itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kearifan lokal. Contoh kita pernah dengar Yishang, yang kalau sekarang orang-orang tahu, oh asalnya dari Singapura, oh asalnya dari Malaysia. Enggak. Aslinya dari etnis Teochew. Teochew, ya emang etnis Teochew kita tahu di Southeast Asia tuh banyak banget ya. Banyak tradisi dibawa juga. Itu salah satunya. Kalau gue, kan gue dari Fucing. Kalau ini tradisi keluarga gue aja sih. Kalau di keluarga gue kita makan lomi Fucing. Lomi Fucian lah.
Kalau di keluarga gua itu ada tradisi makan mie juga, tapi yang longevity noodle. Lo tau nggak sih yang mie-nya itu dari awal sampai akhir itu nggak boleh putus? Ya, itu ada. Nah, itu kita makannya kayak begitu. Ini Jadi- adalah mie yang biasa dipakai juga ketika ulang tahun. Ya, jadi setiap suku itu sebenarnya punya kearifan lokal sendiri. Gua kek. Dan di Indonesia pun sama. Yisheng itu di Indonesia baru populer tuh berapa tahun terakhir. Bener. Sebelumnya waktu gua kecil nggak ada Yisheng. Dan Yisheng biasanya juga adanya paling di restoran-restoran yang lumayan gede loh. Kalau Lumayan restoran gede. yang kecil itu biasanya nggak nyediain mereka Yisheng. Malah kemarin gua terakhir ke salah satu restoran ya yang gue suka makan. Dia nyediain satu makanan. Makanan ini mirip sama Fotiao-Chiang. Wow. Mbaknya ngomong begitu, terus gue tanya, apakah ini Fotiao-Chiang? Iya, terus gue bilang, enggak mbak, Fotiao-Chiang itu bahannya 40 lebih, ini cuma nggak sampai 20. Anda salah, gue langsung ngomong. Mungkin itu beggars version. Enggak, Lu yang ik- mahal-mahal semua pak, oh apa, balon. Lu ingat nggak Udah. kita waktu itu ngelihat ada Fotiao-Chiang versi kalengan? Iya sih, Mungkin beliau beli itu. enggak. Nah, gimana kalau kalian sendiri? Ada nggak makanan yang spesial yang khusus harus ada di atas meja ketika malam Chenxi? Coba share di kolom komentar. Dan episode ini adalah bagian dari serial video kita Tasting China. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan terakhir kita juga ingin mengucapkan Xin Nian Nian Kuai Le. Kuai Le, Wan She Ru Yi, Long Ma Qing Sheng, Nian Nian You Gao, Nian Nian You Yi, Gong Xi Fan Cai. Udah cukup. Ang Pao Nan Lai.